Selamat pagi saudaraku, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami sangat merindukan kebenaran-Mu di pagi hari ini. Dan biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan itu, Engkau memampukan kami memahaminya dengan baik dan dituntun dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi Rabu 18 November 2020, menjaga diri agar tidak berdosa dengan lidah. Saudaraku, semua orang ingin mendengarkan kata-kata yang baik, yang menguatkan, yang membangun, yang menyejukkan. Namun kalau berbicara kepada orang lain, mungkin hanya sebagian kecil yang bisa mengontrol ucapan atau kata-katanya. Charles Spurgeon dan istrinya suatu saat menjual telur ayam peliharaan mereka. Mereka benar-benar menjualnya, tidak memberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang terdekatnya, kepada teman-temannya, apalagi kepada tetangganya. Beberapa orang menganggap mereka pelit, apalagi para tetangga. Suami istri itu membiarkan saja beredar berita itu tanpa berusaha membela diri. Akhirnya suatu waktu beredar sendiri berita bahwa ternyata hasil penjualan telur itu digunakan oleh Charles bersama istrinya untuk menyokong hidup dua janda yang sudah lanjut usia. Mereka bersepakat untuk menolong tanpa diketahui oleh orang lain. Disitulah keunikan, disitulah terletak iman yang sungguh. Saudaraku, kita hidup di tengah dunia yang begitu mudah membicarakan masalah dan keburukan orang lain. Lihat saja misalnya di tayangan televisi atau di berbagai macam media sosial yang lain. Kita akan mendapati banyaknya liputan-liputan yang tidak sedap, yang hanya menceritakan keburukan orang lain. Dan tanpa kita sadar, kita juga mulai terbiasa dan ikut terseret dalam arus kebiasaan itu. Betapa sering kita menilai seseorang sebatas apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui. Bahkan tidak jarang kita menilai dan membicarakan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Alih-alih mencari fakta yang sebenarnya, mendoakan dan menjaga nama baik orang itu, kita cenderung malah memperkeruh suasana atau memperguncingkannya. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita pentingnya mengendalikan diri. Dari Mazmur 39 ayat 2 dikatakan bahwa aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Saudara-saudaraku, tanpa disadari betapa banyaknya dosa yang kita buat melalui kata-kata. Sebagai orang yang sadar telah ditebus oleh Tuhan, sepatutnya kita belajar menggunakan kata-kata kita untuk mengasihi, membangun, bukan untuk menyakiti satu sama lain. Karena itu, marilah mengingat-ingat seberapa besar kata-kata yang kita keluarkan telah mensupport, menghibur, membangun, dan menguatkan orang lain, dibanding dengan kata-kata yang kita keluarkan yang hambar, mengumpet, menghina, memaki, melukai orang terdekat, dan melukai sesama kita. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan hari ini mengatakan dari Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, Ralph Waldo Emerson, penyair dan filsuf dari Amerika, mengatakan bahwa jika lidah belum dibingkai untuk artikulasi, manusia akan tetap menjadi binatang buas bagi sesamanya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami di pagi hari ini. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami terus berjuang mengendalikan lidah kami, supaya perkataan yang keluar itu penuh kasih, tidak hambar, sehingga betul-betul kami boleh hidup berdampingan
dengan orang-orang di sekitar kami, apapun perbedaannya. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan, pakailah kami untuk kami hidup berdampingan dengan orang lain, dengan mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan, yang menghibur, yang menguatkan sesama kami. Ya Tuhan, teruslah melanjutkan kasih-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu kepada kami sekalian saat ini kekal untuk selama-lamanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.